bilang apa saja untuk bela diri di depan masyarakat Indonesia, tetapi tidak konsisten. Katanya kalian belain Hamas, tetapi dikasih tahu sama Israel kamu belain Hamas, diiyain sama Israel, kamu malah ketakutan. Saya nggak ngerti ya logikanya Indonesia kan, pemerintah Indonesia kan mendukung perjuangan Hamas kan, yang mendukung Indonesia kan mendukung perjuangan Hamas. Begitu sama Israel dikasih buktinya bahwa Indonesia mendukung mensupport Hamas, malah orang Indonesia-nya bilang enggak. Ini kelihatan sekali bajingan saudara ya, si Retno ini ya. Si Retno itu kelihatan sekali bajingan. Dia ngomong dia mendukung perjuangan Hamas. Begitu ditunjukkan sama Israel, kalau memang Indonesia itu mendukung Hamas, malah ketakutan saudara ya. Ya, rumah sakit Indonesia di Gaza adalah markas teroris. Ya, markasnya Hamas. Nah, katanya fitnah, gimana? Harusnya kamu bangga. Harusnya Indonesia bangga berhasil melindungi Hamas. Tapi kan kalian takut. Saya nggak ngerti cara berpikir. Itulah munafik itu ya, saudara ya. Itulah kemunafikan, saudara. Saudara, kepada rakyatnya, Indonesia mati-matian ngomong bahwa kami membela Hamas, saudara. Lalu saya laporkan, saudara ya. Saya laporkan ke teman-teman IDF kan. Itu, di TO itu Rumah Sakit Indonesia. Saya bilang begitu, saya kirim ke teman-teman IDF, saudara, saya broadcast, saudara. Seminggu kemudian diajar, saudara. Dibuka beneran, diselidiki beneran ya. Saya nggak nyangka ya diselidiki beneran. Itu sebelumnya saya kirim, saudara ya. Saya kirim itu ya, statement-statementnya Retno, statementnya Jokowi, statementnya itu ya, orang si siapa itu, yang orang yang di Gaza itu ya, saudara ya. Nah, selidiki ini orang ini. Saya kirim, saudara ya, beneran saya kirim ya. Saya nggak tahu tuh nasibnya gimana anaknya Jokowi itu. Tapi ada isu pemaksulan. Ini kalau sampai dimaksulkan di tengah jalan bisa dua, saudara, bisa nggak jadi pemilu malah, saudara ya. Karena Pak Wapresnya kan Maruf Amin. Maruf Aminnya nggak bakal mau lengser, saudara, udah naik baru sebulan masa mau lengser, nggak mau, enak aja lo dia bilang. Bisa terjadi pemaksulan ini Jokowi, saudara ya. Siapa yang biangnya? Maruf Amin. Ya, dia kan melakukan pemaksulan kepada Jokowi, saudara ya, supaya dia nanti habis itu dia ambil alih. Persis ceritanya si Ayatullah Khomeini waktu di Iran, saudara ya. Oh bisa, bukannya nggak bisa, bisa banget, saudara ya, bisa banget. Ngeri ya, saudara ya. Kalau sampai terjadi pemaksulan Jokowi, tak kasih tahu Anda ya, berarti sudah tamat Indonesia lebih cepat daripada yang kita duga, ya. Kalau sampai terjadi, saudara ya, kalau sampai terjadi pemaksulan Jokowi, maka Indonesia akan bubar lebih cepat daripada yang kita perkirakan, saudara. Ya, ngeri ya, saudara ya. Coba ini ada yang bisa kasih ini nggak hasil ketua MK hari ini apa jadinya si Jokowi itu ya? Si Gibran itu gimana tuh? Belum ada ya, belum ada Pastor, kabar ya. Pastor, Hah? eh, tadi MK itu ketua MK-nya diberhentikan, tetapi yang hasil putusan yang itu tetap jalankan karena dia kan sifatnya itu kan sifatnya tetap toh. Jadi Tahu. Gibran tetap, Oh ya, tetap jadi wapres ya. iya. Tapi ketua Hanya MK-nya, ketua ketua MK-nya MK-nya diberhentikan ya. ya diberhentikan Pak Pastor. Diberhentikan ya. Oke, terima kasih infonya ya. Wah, saya bilang ya, saya dari awal saya bilang salah. Milih Gibran itu si Prabowo salah, saudara. Salah sekali, sangat salah. Harusnya dia berapapun biayanya dia harus pilih Yeni, saudara ya. Berapapun harusnya itu begitu. Ya atau Ibu Koni atau Bu Koni ya. Harusnya pilih Yeni ya, yang benar itu. Yang paling benar ya pilih Yeni Wahid karena dia punya masa. Ya, tetapi salah pilih Gibran itu amat sangat salah. Ya. Kalau orang politikus yang sudah piawai, dia akan bilang benar milih Gibran. Tapi saya kasih tahu ya, ini suara kenabian. Wangsit. Salah. Ya, salah. Salah.
Karena Ma'ruf Amin itu punya 1001 macam cara ya. Nah, MUI itu punya 1001 macam cara. Ya. Saudara, ya saudara, kalau Anda melihat ya peta Indonesia yang sudah mengutuk habis-habisan Israel, ya tahun 1997 Indonesia tidak belajar ya, bahwa gara-gara satu orang Yahudi yang namanya George Soros ya saudara ya, George Soros. Nah, gara-gara satu orang Yahudi ini saudara ya, gara-gara George Soros ini saudara ya, habis saudara ya, gara-gara satu George Soros ini seluruh Asia dan yang paling parah adalah Indonesia habis saudara dengan 7. Lupa ya, kalau Anda mau lihat, Anda pikir dengan Indonesia membackup Hamas, menyponsori Hamas, melindungi Hamas, kalian boleh bilang apa saja untuk bela diri di depan masyarakat Indonesia, tetapi tidak konsisten. Katanya kalian belain Hamas, tetapi dikasih tahu sama Israel kamu belain Hamas, diiyain sama Israel, kamu malah ketakutan. Saya nggak ngerti ya logikanya Indonesia kan, pemerintah Indonesia kan mendukung perjuangan Hamas kan, yang mendukung Indonesia kan mendukung perjuangan Hamas. Begitu sama Israel dikasih buktinya bahwa Indonesia mendukung mensupport Hamas, malah orang Indonesia bilang enggak. Ini kelihatan sekali bajingan saudara ya, si Retno ini ya. Si Retno itu kelihatan sekali bajingan. Dia ngomong dia mendukung perjuangan Hamas. Begitu ditunjukkan sama Israel, kalau memang Indonesia itu mendukung Hamas, malah ketakutan saudara ya. Artinya apa saudara? Artinya kamu maling. Hanya maling yang, kalau maling itu kan bangga kan kalau dia habis mencuri kan. Tapi kalau begitu dikasih tahu, iya kamu mencuri, kan ketakutan saudara. Kayak ketangkep bahasa si Retno ini kan. Katanya Israel memfitnah Indonesia. Gimana? Kamu terang-terang, kamu bilang kamu pendukung Hamas. Bingung saya sama kalian orang Indonesia ya. Ya saudara ya, saya sarankan Anda keluar dari PGI. Kalau enggak Anda kena kutuknya loh saudara ya. Gereja-gereja yang ikut PGI, Anda kan ikut kena kutuknya saudara ya. Serius saudara ya, Anda keluar dari PGI. Karena PGI itu sudah tidak terselamatkan lagi. Ya, lebih berguna channelnya Joseph Paulusan daripada PGI saudara ya. PGI itu nggak ada gunanya sama sekali. Ya. Nah, sebentar. Sejak saya menggunakan pakar Israel ini, nampaknya orang-orang pada takut ya saudara ya. Pada takut pakai nama pakar Timur Tengah lagi saudara ya, karena ternyata ada pakar yang sebenarnya ya, Dr. Joseph Paulusan, pakar Timur Tengah, sekolah di Haifa saya saudara ya. Ini ya, gara-gara satu ini, Indonesia habis saudara. Sekarang terbukti ya, terbukti Israel sudah membuktikan ya, Israel sudah jelas membuktikan bahwa ya rumah sakit Indonesia di Gaza adalah markas teroris, ya markasnya Hamas. Nah, katanya fitnah, gimana? Harusnya kamu bangga. Harusnya Indonesia bangga berhasil melindungi Hamas. Tapi kan kalian takut. Saya nggak ngerti cara berpikir. Itulah munafik itu ya saudara ya. Itulah kemunafikan saudara. Saudara, kepada rakyatnya Indonesia mati-matian ngomong bahwa kami membela Hamas saudara. Lalu saya laporkan saudara ya. Saya laporkan ke teman-teman IDF kan. Itu di TO itu Rumah Sakit Indonesia. Saya bilang begitu, saya kirim ke teman-teman IDF saudara, saya broadcast saudara. Seminggu kemudian diajar saudara. Dibuka beneran, diselidiki beneran ya. Saya nggak nyangka ya diselidiki beneran. Itu sebelumnya saya kirim saudara ya. Saya kirim itu ya, statement-statementnya Retno, statementnya Jokowi, statementnya itu ya, orang si siapa itu yang orang yang di Gaza itu ya saudara ya. Nah, selidiki nih orang ini.
Saya kirim saudara ya, beneran saya kirim ya. Terus salah satunya adalah salah satu jurnalis ya, jurnalisnya saya lupa dia nama korannya apa ya, namanya Syai Ilan saudara ya, Syai Ilan. Dia satu kelas saya di kelas Holocaust ya. Kita ada diskusi Holocaust ya, salah satu ininya kita ya. Wah, dia ini memang luar biasa pinter. Dan saya tanya ya, orang tua ya, ya mungkin sumuran saya lah, di atas saya dikit ya. Terus saya tanya dia, kamu kok pinter sekali, kamu bisa ngerti semua ini. Dia bilang, saya ini wartawan. Dia bilang, waduh, pantesan dia jurnalis memang kerjanya. Dan jurnalis ini ya, dia internasional, jurnalis internasional, kayak Monique Reikers gitu loh. Jadi memang kerjaannya dia memang ngumpulin data. Jadi saya kasih tahu dia, saya nggak tahu ya siapa yang mulai menyelidiki. Seminggu kemudian, benar ya, terus sebelum itu geger kan saya naikkan dulu itu kan. Saya naikkan ini kan, saudara. Ingat nggak saudara? Yang saya gambar itu bawahnya ya. Mana ini? Nih, nah ini ya kan. Saya kan kasih ini dulu kan sebelumnya kan. Saya kasih ini bawahnya batu bunker. Oh dicari bener sama dia saudara, sama mereka dicari bener. Nah, akhirnya keluarlah gitu ya. Waduh, serem sekali ya, diselidiki bener ya. Nah, habis itu baru ITF keluar. Nah, ya mana tadi kemarin. Nah ini ya. Wah, ini perang Indonesia vs Israel dimulai, saudara ya. Kira-kira Israel perang lawan Indonesia gimana, saudara? Pakai ekonomi, saudara, dihabisin Indonesia ekonominya. Ya, gampang banget ya, menghancurkan ekonomi Indonesia mudah banget rapuh. Karena ekonomi Indonesia ini sangat 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 rapuh, saudara ya. Ada gerakan apa saja di Indonesia langsung jelok, saudara ya. Wah, sekarang Indonesia ini tambah hancur, saudara ya. Nggak tambah benar. Ya, tambah hancur. Ya, kenapa? Ya, ulahnya sendiri, saudara ya. Nanti dibalas sama Israel. Nggak mungkin Israel nggak balas, saudara. Bukan masalahnya, bukan. Ini masalahnya adalah kamu tuh bunuhin orang kita gara-gara kamu belain Hamas. Nah, ini kedaulatan negara, saudara ya. Ini kedaulatan negara. Oh, dihancurin, saudara, sama Israel Indonesia. Percaya nggak, saudara? Nanti lihat aja nanti ya. Ini begitu ini selesai perang, kan dia mesti kerjain satu-satu kan. Dana semua sudah masuk ke Israel semua, saudara ya, untuk perang. Tetapi selesai perang, Indonesia giliran digarap nanti. Ya, cuma tunggu waktu kalian. Nggak mungkin nggak dibalas, percaya saya. Selama ini Indonesia kan negara-negara Asia kan belain Palestina kan, dihajar kan sama 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 George Soros kan, sama orang Yahudi kan. Nanti dimulai dari apa? Kirim virus banyak-banyaknya ya. Wah, nanti ya semua isinya virus stok di Indonesia, saudara ya. Waduh, ngeri, saudara. Perangnya tuh udah perang yang sudah di luar nalar manusia, saudara. Sudah di luar nalar. Sudah bukan perang konvensional. Ini kalau sama Hamas kan goblok, saudara. Sampai dengan hari ini jumlah korbannya 34, saudara ya. Ya, jumlah korban di pihak Israel 34. Enggak seperti yang diberitakan sama Indonesia, ratusan orang mati katanya ya. Jumlah tentara IDF ya, the number of IDF ya. Ya, barangnya Gaza,
soldiers were hmm, 6 hari yang lalu ya, yang hari ini. Ini yang hari ini ya, saudara ya. Isaiah said was injured ya. The death toll rises to 30 ya, 6 sampai dengan tadi malam ya, saudara ya. Tadi malam ya 30 orang. Tadi saya baca di Reuter apa di mana tuh ya, ada 30 apa 34 ya. Ya, saudara ya. Jadi ada 30 yang meninggal ya. Sementara di Gaza tentaranya ratusan yang mati, saudara ya. Belum termasuk rakyat jelata yang dijadikan tameng. Ada berapa puluh ribu, 10.000 saudara ya. Sudah tembus 10.000 yang mati, saudara. Artinya apa, saudara? Ini penjahatnya Israel, karena yang mati cuma dikit jadi penjahatnya kan begitu kan? Logikanya orang Indonesia kan begitu kan? Karena yang mati cuma dikit maka dia penjahatnya. Bukan, karena mereka memang lebih hebat. Lalu kenapa kamu tahu itu lebih hebat terus kamu nantang perangnya perang konvensional, kan goblok, saudara? Nangkep nggak? Ini yang terjadi, saudara ya. Ini yang terjadi sekarang di sana kondisinya. Israel ini ya sangat advance ya dalam persenjataan, dalam semua artilerinya ya. Ya sedangkan Hamas ya sangat tradisional. Lalu dia nekat menghantam ini, saudara. Sudah pasti kalah, ya kan? Hamas sudah pasti kalah. Kita tahu Hamas sudah pasti kalah. Itu mah nggak usah perlu pakai napi, saudara. Sudah pasti kalah, nggak mungkin menang. Contohnya Indonesia bambu runcing lawan Belanda. Menang nggak Indonesia menang? Ya nggak bakal menang. Nggak pernah menang, saudara. Bohong kalau bilang Indonesia menang perang lawan Belanda, itu Anda goblok. Anda orang paling tolol di dunia, saudara ya. Yang berkata Indonesia menang perang lawan Belanda. Nggak pernah menang. Yang kalah terus. Ya. Trunojoyo aja kalah kok, ya kan? Trunojoyo yang Sakti Mandraguna saja kalah kok. Walaupun pertempurannya panjang, tapi kalah tetap. Ya, sudah pasti kalah Hamas, saudara ya. Dan sudah kalah sekarang ini udah kalah, makanya dia menggalakkan segala macam cara. Makanya pertempurannya strateginya Hamas. Ya. Ini strateginya Hamas, saudara. Strategi Hamas, ya kan? Ya kan? Membuat apa, saudara? Membuat peperangan buat apa, saudara? Di kancah internasional. Mereka perang kecil, mereka perang, lalu yang ribut itu seluruh dunia, saudara ya. Perangnya di kancah internasional, saudara. Di seluruh dunia. Ya, ribut. Dia mau semuanya di seluruh negara kacau gara-gara dia. Ya kan, semua orang bela Hamas. Bikin ya, saudara ya, orang-orang Arabnya ini ya. Seluruh dunia bela Hamas. Padahal Arab semua. Lalu orang-orang ini bikin chaos, saudara, bikin chaos. Ya coret-coret kenotapnya Inggris, kenotap itu kayak tugu pahlawannya Inggris itu sakral sekali, saudara ya. Coret-coret, saudara ya. Wah, itu orang-orang Inggris tersinggung, saudara, itu pahlawan mereka loh. Ya, peringatan pahlawan mereka sama Arab-Arab ini dikencingin segala macam, saudara ya. Di Amerika ya, patungnya Benjamin Franklin dicoret-coret ya, dirusak, saudara ya. Terus mereka coret-coret temboknya White House ya, dicoret-coret. Wah, kacau sekali, saudara, seluruh dunia. Bahkan kemarin ada orang-orang Yahudi dipukulin, dibunuh, saudara ya. Kacau kan, saudara ya, intimidasi. Dia bikin perangnya itu dibikin internasional, saudara. Ya, ya, saudara ya, dan Arab semua.
Padahal negara-negara Arabnya tenang-tenang saja, saudara. Tapi Indonesia kan hebohnya minta ampun, jangan sampai PGI pun tuh kencing-kencing kafe cirit jilat-jilat taiknya si Maruf Amin. Jangan. Sampai PGI kan, Umar Kultum sama si Jimmy Sormin itu kan jilat-jilat pantatnya si Amin Rais, tai-tainya, saudara. Kremi-kreminya. Jilat-jilat pantatnya Maruf Amin kan. Buat seluruh dunia itu ribut sibuk, saudara. Memang itu strategi perangnya Hamas. Ya, yang dibuat seakan-akan dia yang jadi victim. Karena korbannya yang sedikit, pasti Israel cuma 1.400 dibikin marah Israelnya, saudara ya. 1.400 dibikin marah. Yang seharusnya itu nggak bisa dibunuh, nggak boleh. Hanya orang tolol, hanya orang sakit jiwa yang membunuh 1.400 orang di masa damai. Apapun tidak bisa ditolak, tapi diputar balikan semua. Nah itulah strategi perangnya dia, saudara ya. Dengan propaganda, yang propaganda victim dan genosida, saudara. Padahal mereka yang melakukan genosida terhadap Israel, mereka niat genosida, ya, tetapi terus dia bikin playing victim, seakan mereka digenosida, menggenosida katanya suku Palestina, nggak ada suku Palestina. Genosida itu artinya satu etnik tertentu, ya, itu dihapuskan, saudara. Nah, etniknya Palestina etnik apa, saudara? Etnik apa? Bukan etnik mereka itu. Kenapa mereka nggak pulang aja ke Mesir? Kenapa mereka nggak pulang aja ke Yordan? Kenapa mereka nggak pulang ke Kuwait, ke Yaman? Ya kan? Itu propagandanya mereka, ya. Nah, taktiknya ya taktik pertempuran di tunnel itu, ya kan? Ini strateginya Hamas. Perangnya di kancah internasional ya, saudara ya. Buat ribut semua seluruh dunia. Propagandanya ya victim, flying victim, genosida, propaganda victim dan genosida. Itu strateginya Hamas, saudara. Nah, serem ya, saudara ya. Yaitu mereka sangat sekali dengan mereka kan dekat dengan Hitler, saudara. Mereka belajar dari Hitler, propagandanya Hitler. Sehingga seluruh Jerman tertipu, saudara. Sehingga banyak negara-negara tertipu sama Jerman. Ya kan? Menyatakan kebohongan sampai dusta itu menjadi nyata. Ternyata ini sama dengan Muhammad, saudara. Katakanlah dusta sekenceng-kencengnya, sebanyak-banyaknya, sampai dusta itu menjadi kebenaran, dan yang kebenaran itu jangan dusta. Itu yang terjadi, saudara. Kemarin kan sudah saya tunjukkan bagaimana Daud dan Goliat kan, saudara kan. Ini kan yang terjadi di sana kan sekarang Daud dan Goliat, saudara. Kita lihat ya Daud dan Goliat. Harus hati-hati ya nampilin gambar-gambar, soalnya saya lagi kena. Mana Daud dan Goliat ini? Daud dan Goliat. Hilang deh, datanya udah kebanyakan, hilang semua ya. Waduh. Daud dan Goliatnya udah hilang, saudara ya. Wah, Daud dan Goliatnya hilang ya, sayang ya gambarnya ya. Daud dan Goliatnya udah hilang, saudara. Gak apa-apa deh. Nah, nanti saya tunjukkan yang lain, saudara ya. Jadi sekarang ini yang namanya Daud itu adalah orang Filistin, Goliat itu orang Israel ya. Intinya begitu gambarnya, saudara ya. Nah, ini saudara, ini saya buat gambar lagi ya. Dan seluruh dunia itu ya begini ini, saudara ya. Mau gembel, mau orang pinter, mau profesor, mau pedang pengusaha, begitu baca Al-Quran itu jadi begini semua otaknya. Sama ya. Ngeri ya, saudara ya. Itu yang terjadi. Anda mau terima mau enggak, itu adalah kenyataan yang terjadi.